semuanya, welcome to my YouTube channel. Akhirnya setelah sekian abad, akhirnya aku memutuskan bikin video begini lagi, bikin video sharing lagi di YouTube. Kali ini nggak pakai lama, aku bakalan ngasih tips bagaimana cara aku menentukan judul skripsi farmasi yang aku buat. Tapi sebelum lanjut, kamu subscribe dulu channel YouTube ini supaya channel ini makin berkembang. Jadi tips ini yang aku pakai saat aku menentukan judul skripsi aku, terutama dalam jurusan farmasi. Kamu bisa pakai tips ini juga di jurusan apapun itu, entah itu jurusan ekonomi, bisnis, manajemen, farmasi, kedokteran, itu terserah apapun. Kamu tetap bisa pakai tips yang aku buat ini. Yang pertama yaitu pilih bidang atau minat yang kamu sukai. Kalau di jurusan farmasi itu ada bidang klinis, bidang alam, sama bidang satu lagi apa ya? Aku lupa. Kamu pilih nih, kamu mau di klinis atau bahan alam. Kamu pilih kira-kira kamu tuh minatnya di mana. Kalau kamu suka bergaul atau suka bertemu banyak orang, kamu pilih yang klinis karena nanti di klinis itu kebanyakan data yang kamu ambil dari responden masyarakat atau dari rumah sakit atau dari masyarakatnya langsung. Kalau kamu tipe orang yang gak terlalu suka bersosialisasi ke masyarakat, kamu bisa ambil bidang yang bahan alam karena itu kerjanya di lab. Ya, kamu bakalan kerja sendiri gitu di lab. Nah, jadi kamu tentukan dua itu, mau yang bahan alam atau mau yang klinis. Kalau kamu udah menentukan minat kamu itu di mana, kamu coba main ke perpustakaan, cari referensi judul. Kamu bisa baca semua judul skripsi farmasi kakak tingkat kamu. Nah, setelah itu kamu lihat nih, kira-kira mana yang menarik untuk kamu. Ingat ya, yang menarik untuk kamu. Karena kalau kamu kerjain skripsi yang kamu sendiri itu nggak se-excited itu mengerjakan itu bakalan nggak jadi gitu. Jadi sebisa mungkin kamu cari yang mana yang menarik, yang kira-kira membuat kamu itu excited melakukan pekerjaan itu gitu. Karena ini nanti akan membantu kamu untuk menyelesaikan tugas akhir. Kalau misalnya nih kamu ketemu judul skripsi kakak tingkat yang menarik, yang mudah kamu pahami, kamu tinggal analisis nih, di skripsinya itu apa aja yang digunakan, metodenya, pelarutnya seperti apa, bahannya apa aja. Kamu bisa breakdown dari satu judul skripsi yang kamu temui itu, kamu bisa ganti di metodenya. Misalnya nih skripsi kakak tingkat kamu itu analisis antioksidan kelapa muda menggunakan metode DPPH. Kamu bisa ganti menggunakan metode ABT atau menggunakan metode PRAP. Atau kamu bisa ganti pelarutnya itu misalnya cutting kamu pakai etanol, kamu pakai metanol, seperti itu. Kalau udah kira-kira kamu udah punya perbandingan judul skripsi dari cutting kamu sama yang kamu punya, kamu tinggal searching lagi di internet. Kira-kira di internet ada nggak judul yang seperti yang kamu buat itu di internet? Kalau itu sudah ada, kamu nggak bisa bikin judul itu karena kemungkinan besar bakalan ditolak. Karena dosen itu minta judul yang terbaru atau yang ada pembaharuannya. Dari dua sumber judul skripsi di internet dan skripsi cutting kamu bandingkan keduanya ini. Kira-kira mana yang keduanya ini yang bisa diubah, yang bisa kamu ubah sehingga itu bakal jadi judul kamu. Kalau di internet itu dia pakai pelarut metanol, kamu bisa ubah nih pelarutnya menggunakan pelarut etanol. Nah, kalau keduanya misalnya yang cutting kamu metanol, yang di internet pakai etanol, jadi kamu bingung pelarutnya mau pakai apa, sedangkan dua-duanya itu sudah ada gitu. Akhirnya kamu bisa breakdown nih dari kedua judul ini, yaitu judulnya bisa kamu ganti jadi perbandingan. Jadinya judulnya seperti ini, perbandingan uji aktivitas antioksidan kelapa muda menggunakan pelarut metanol dengan pelarut etanol. Nah, itu jadi sebuah judul. Bisa join bareng teman kamu, semisalnya judul teman kamu itu uji formulasi body lotion ekstrak rumput laut. Nah, kamu yang uji antibakterinya, jadi judul kamu bakal seperti ini, uji antibakteri terhadap formulasi body lotion ekstrak rumput laut. Nah, jadi kalian bisa ngerjainnya bareng. Bahkan biaya untuk penelitiannya juga bisa lebih hemat. Karena beberapa bahan yang kalian pakai itu sama, jadi kalian bisa join atau bisa sharing gitu. Bisa beli satu nanti dipakai bareng, itu jauh lebih hemat.
Dan tips selanjutnya yaitu kalau kamu sudah benar-benar mentok nggak bisa, mepet banget waktunya harus ngumpulin judul, aku saranin kamu langsung ke dosen pembimbing yang kamu mau. Kamu tanya, kamu minta saran, kira-kira judul skripsi yang bagus itu seperti apa. Nanti bakalan pasti dikasih saran. Siapa tahu nanti dosen pembimbing kamu itu ada project penelitian, kamu bisa ikut judul yang ada di penelitian dosen kamu itu. Nanti dosen pembimbing kamu itu bakal membicarakan atau bakal merekomendasikan judul kamu untuk diterima ke tim skripsi. Seperti itu guys. Jadi itu adalah sedikit tips yang aku rasa ini benar-benar bisa kamu pakai ketika kamu bingung mau menentukan judul apa. Dan tips yang benar-benar terakhir, jangan lupa kamu tuh harus riset dulu bahan-bahan yang kamu pakai. Maksudnya di sini adalah kamu cari tahu dulu kira-kira harga bahan-bahan yang kamu pakai untuk skripsi itu harganya berapa. Kalau kita pilih bahan alam itu artinya semua jenis bahan-bahan yang akan kita pakai itu kita beli sendiri, kayak DPPH, kayak pelarut itu kita beli sendiri. Nah, jadi sebisa mungkin kamu pertimbangkan dulu nih bahan-bahannya dari segi biayanya, harganya berapa, kira-kira penghabisan kamu tuh berapa. Kalau di kampus aku kan kita nge-lab aja itu bayar nih, selain uang lab sama uang bahan, aku rasa itu benar-benar harus diperhatikan. Karena nanti kalau kamu nggak memperhatikan ini, ketika judul kamu sudah di ACC dan tiba-tiba kamu misalnya pakai pelarut yang harganya lumayan mahal banget, akhirnya kamu tuh kesusahan buat cari uang untuk beli pelarut itu. Jadi alangkah baiknya sebelum mengajukan judul itu juga perlu diperhatikan dari segi biayanya. Kalau untuk bidang klinis itu aku rasa tidak menggunakan biaya yang cukup banyak dari bahan alam. Klinis kan kita nggak pakai lab, jadi uang untuk nge-lab itu nggak ada. Kalau di klinis kan juga nggak perlu beli bahan-bahan untuk nge-lab. Mungkin kalau penghabisannya di klinis kan itu hanya untuk mencetak kuesioner atau surat izin atau apalah gitu. Ya pokoknya harus dipertimbangkan lagi dari segi biayanya. Jangan sampai ketika di tengah-tengah ternyata biayanya membebani kamu hingga akhirnya proses kamu untuk penelitian itu terhambat karena masalah finansial. Jadi itu harus diperhatikan. Oke, segitu aja dulu. Terima kasih banyak sudah menonton. Videonya nggak perlu banyak-banyak karena kalau banyak-banyak aku yakin kamu pasti bakalan bosan nontonnya. Bye-bye, sampai ketemu di tips-tips selanjutnya.